Fabricate expectations of many people. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa Talia Salsabila sebagai mahasiswa perhotelan. Hari ini kita akan membicarakan mengenai tema menjamurnya kuliner viral sebagai peluang usaha. Oke guys, jadi kita langsung perkenalan aja ya dengan salah satu dosen prodi perhotelan ini. Silakan Ibu Hana. Halo Elsa. Halo. Gimana kabarnya? Baik dong. Baik ya, alhamdulillah. Oke, tadi mungkin udah dikenalin juga ya sama Elsa ya. Nama saya Hana. Saya salah satu dosen dari prodi D3 Perhotelan. Oke, hari ini kita temanya tuh mau ngobrol tentang makanan atau kuliner yang lagi viral nih Bu. Jadi kemarin kan lagi viral kayak kromboloni, Iya tuh. kronigiri sama itu tuh apa ya namanya? Apa tuh? Seblak coet Bu. Oh iya, Iya, benar, jadi yang gimana Mama nih? Rafa Iya, itu betul ya. betul betul. Jadi gimana nih tanggapan Ibu mengenai kuliner-kuliner yang lagi viral gitu? Oke. Kalau menurut saya pribadi sih itu merupakan apa ya, perkembangan gitu ya. Berarti artinya masyarakat tuh memang banyak menemukan variasi-variasi baru, terutama kalau kayak kromboloni, kronigiri itu kan mungkin kalau bisa dibilang tuh kayak apa ya, Apa tuh? perkawinan gitu ya, Iya, antara budaya-budaya yang ada di dunia gitu. Contohnya kayak tadi kromboloni mungkin perpaduan antara croissant sama bomboloni. Bomboloni. Terus yang kronigiri tuh berarti sama onigiri, Onigiri gitu ya, ya. betul. Padahal nggak beneran onigiri kan? Iya, cuma kan karena- bentuknya segitiga, iya. Terus dia dikasih apa sih namanya, nori gitu Nori, ya. iya betul. Dan mungkin variannya kalau kromboloni itu manis, kalau Kronigiri kronigiri itu mungkin mungkin apa ya, ada- savory ya, iya, maksudnya betul, asin gitu asin. ya. Bisa tuna, bisa ayam gitu ya. Itu kalau menurut saya pribadi sih bagus sekali ya. Maksudnya berarti artinya ada inovasi-inovasi makanan gitu ya yang ditawarkan kepada masyarakat berkaitan dengan apa nih, perkembangan usaha juga. Jadi karena mungkin orang-orang tuh kayak kesannya udah bosen gitu kan sama sama bomboloni Iya, gitu ya, yang biasa-biasa itu kan aja donat gitu yang ya. mungkin ya udah bentuknya bulat aja, ada isinya, mungkin isinya fla atau mungkin apa sih namanya, Glaze gitu, glaze topping iya. gitu ya, dengan berbagai rasa gitu. Mungkin akhirnya dari situ muncul nih ide, gimana kalau misalkan kita padukan Iya. antara croissant sama bomboloni. Nah, ternyata jadilah yang namanya kromboloni. Kromboloni. Udah gitu viral kan di mana-mana kan. Teman-teman mungkin juga udah pengen nyobain nih yang kayak kromboloni tuh rasanya apa sih kayak gitu ya. Ternyata kan ya kayak gitu Sama maksudnya. aja cuma bentuknya doang gitu Betul. kan. Terus kan karena booming gitu kan. Iya, di jadi mana-mana orang-orang tuh FOMO gitu kan, pengen betul, nyobain betul, gitu. betul, pengen nyobain. Terus ini ada lagi nih kronigiri. Padahal Iya, itu iya. kalau mungkin teman-teman memperhatikan kayak chef-chef di luar kan juga sebenarnya itu kromboloni itu udah ada kan. Cuma dilalah gitu. Dilalah tuh apa ya Dilalah bahasa apa ya? Indonesianya? Kebetulan gitu ya. Iya, iya. Kebetulan lagi viral nih di Indonesia, ada salah satu bakery yang bikin gitu ya. Terus viral nih. Banyak nih yang minat gitu Minat, kan. ya. Akhirnya semua toko roti mencoba untuk membuat inovasi itu juga gitu. Jadi intinya saya apa ya, mungkin lebih ke arah menanggapinya setuju gitu ya. Jadi bagus sekali nih banyak inovasi yang dilakukan, karena kan again sesuai sama tema kita hari ini ya. Iya. Jadi kuliner viral tuh bisa juga untuk meningkatkan usahanya orang-orang. UMKM ya, Bu ya. Betul sekali. Nah, jadi ini kan lagi banyak apa ya namanya, orang yang pengen, tapi kan karena stoknya sedikit, jadi orang-orang tuh bingung gitu. Iya. Pengen belinya di mana? Akhirnya UMKM yang kecil-kecil itu orang-orang yang ya kayak kita lah biasa. Iya. Akhirnya tuh mereka bikin kayak usaha gitu, usaha krombolini juga nih. Nah, menurut Ibu kalau orang-orang yang kecil ini mungkin apa ya, kayak kurang pengetahuan tapi pengen juga nih bikin. Kira-kira menguntungkan gak sih gitu? Dari Kalau- pandangan Ibu sendiri Oke, gimana? untuk usaha ini Iya. ya. Sebenarnya sih kalau usaha makanan ya apapun ya, kalau menurut saya pribadi itu untungnya lumayan banyak loh. Maksudnya karena biasanya kebanyakan kalau makanan itu sebelum jadi makanan atau pas bahan bakunya itu mungkin belanjanya itu nggak terlalu banyak gitu. Maksudnya modalnya nggak terlalu banyak. Iya, Tapi nanti dari contoh nih, katakanlah misalkan kita mau bikin kromboloni gitu ya. Kromboloni kan bahan dasar utamanya tepung nih. Iya, kan? Tepung terigu misalkan katakanlah 1 kilo.
nanti kan ditambah ada bahan-bahan lain, misalkan butter lah segala macam sampai jadi adonan yang siap dipanggang. Iya. Ketika sudah matang itu kan bisa jadi banyak kan. Nah, jadi kan em, mungkin kalau teman-teman perhotelan bisa menyebutnya tuh dengan food cost ya. Jadi ada apa nih, modalnya dulu nih, Iya, betul. usahanya. Nah, terus setelah jadi pasti akan terhitung juga untuk biaya segala macam, Keuntungannya kemudian berapa betul, gitu. harga jualnya, dan itu pasti jauh sekali dan banyak keuntungannya. Oke. Kemudian kalau melihat dari sisi pengusaha ya, itu biasanya kira-kira apa tuh namanya? Ketika kita ingin membuat usaha kuliner, itu kita kan pasti lihat kayak sisi positifnya, sisi Iya, negatifnya. iya. Nah, itu apa sih yang membuat cake viral atau pastry yang sedang booming itu banyak diminati gitu? Biasanya sih kalau kayak gitu karena yang pertama jelas karena lagi viral. Jadi semua orang tuh mungkin curious ya, maksudnya apa, penasaran gitu ya, kepo Iya, betul, gitu. Jadi penasaran sih. kayak pengen tahu ini sebenarnya rasanya enak nggak sih gitu. Apakah seviral namanya gitu, terus pas dicobain kan mungkin orang akan kembali ke selera ya. Iya, iya. Jadi maksudnya ada yang suka mungkin, kemudian ada yang ya B aja gitu, ada juga yang mungkin malah ini malah bisa jadi peluang juga nih buat saya ikutan usaha. Iya, Kan ada iya. juga yang menginspirasi gitu ya. Tapi memang kalau misalkan dilihat dari segi apa ya, mungkin ke makanannya gitu, inovasi makanannya itu memang dia salah satu yang lumayan bagus sih, karena memang ya itu tadi, selain karena viral, bisa juga karena memang rasanya tuh enak. Iya. Gitu. Dan Penasaran ya, lebih ke apa penasaran. ya, bahasa gampang tuh distinktif gitu, maksudnya berbeda dengan jenis, mungkin kalau dikatakan krombolon itu kita masih berfokus ke itu ya, mungkin dengan jenis pastry yang lain itu mungkin dia agak beda gitu, karena masyarakat belum mengenal jenis-jenis yang lain. Iya, Jadi iya, iya. ketika itu booming, oh ternyata ada lagi nih Jenis yang pastry. baru, Nah, iya. itu kayak gitu. Oke. Nah, kita kan bahas tentang pastry nih. Mm-mm. Kemudian kalau di perhotelan nih, Mm-mm. kalau di D3 perhotelan, itu kira-kira kita tuh diajarin nggak sih kayak membuat pastry, bakery gitu? Oh jelas, pasti, karena salah satu bidang yang Iya. digeluti di perhotelan itu salah satunya adalah memasak ya. Jadi kalau di perhotelan sendiri, kalau teman-teman pengen tahu itu nggak cuma diajarin buat, kalau ada ya istilahnya ya, kalau pastry and bakery itu salah satu MK atau mata kuliah yang wajib yang perlu diikuti kalau teman-teman masuk ke jurusan perhotelan. Kemudian yang kedua ada juga food product. Nah, food product ini salah satu kompetensi juga yang diajarkan di program studi D3 perhotelan. Iya. Karena kalau food product itu biasanya menghasilkan kuliner ya, makanan betul. gitu. Kalau apa tadi, pastry and bakery itu menghasilkan kayak kue, kayak pastry juga ya, Cake, itu. iya. Nah, cake juga macam-macam kayak gitu. Nah, kalau lagi praktek nih, kira-kira kuliner apa sih yang sering dipraktekkan gitu? Jenis-jenisnya apa aja Oke, gitu? oke. Nah, itu banyak ya. Jadi kita tuh belajarnya jangan bayangin kalau misalkan kita masuk perhotelan tuh hanya belajar makanan-makanan yang tradisional Indonesia. No, enggak. Karena kita banyak belajarnya. Jadi mulai dari traditional Indonesian pasti jelas ya. Kayak misalkan kalau di pastry and bakery mungkin kita belajar membuat kue-kue basah yang khas Indonesia banget gitu. Contoh, misalkan kalau nggak salah sih ada yang namanya kue talam. Kemudian apa ya, kue apem ya. Iya, kue apem. Yang bahan dasarnya kalau nggak salah dia kan Tepung dari beras gitu tepung ya? beras Iya. sama santan gitu ya, betul, biasanya ya, yang dikukus-kukus kayak gitu ya. Kemudian ada juga yang dari western. Apa Western aja tuh? Western tuh biasanya kalau buat makanan itu biasanya kayak semacam steak gitu ya. Terus spaghetti gitu-gitu ya, yang apa, pasta-pasta ya, yang kayak gitu. Terus juga ada yang ketiga itu biasanya Asian. Jadi kalau Asian tuh macam-macam ya. Bisa juga yang kita tuh biasanya menyesuaikan apa nih istilahnya, materinya atau makanan yang akan dimasak itu dengan hal-hal yang sedang viral. Jadi kita tuh up to date gitu. Jadi prodi D3 perhotelan tuh nggak cuma menunya tuh itu aja, no, nggak. Kita belajarnya tuh mengikuti. Kalau misalkan yang lagi hits ini lagi ada makanan apa nih, nah itu nanti kita akan mencoba untuk mengkreasikan juga di dalam kelas. Oh, Nah, berarti itu benar-benar up to date banget ya? Betul. Jadi kayak contoh
kemarin tuh ada apa ya yang dimsum itu Iya, ya, yang ada. cukup Eh, terkenal ya. Wonton itu tuh yang Nah, lagi itu terkenal itu. yang lagi apa viral juga Viral, ya, iya, iya, sempat betul. booming juga, itu ngetren. Itu akhirnya kita jadikan materi di kelas juga. Jadi kita bikin dimsum juga, kemudian diajarkan dari nol ya. Jadi nggak yang langsung, kalau teman-teman pengen bikin kan biasanya beli kulitnya doang Iya, ya. iya, Jadi langsung. langsung gitu beli kuit lagi di supermarket, terus nanti bikin adonan isiannya kita bikin sendiri. No, tapi kalau di kita belajarnya itu dari nol gitu. Jadi Dari benar-benar bahan diajarin. mentahnya gitu ya. Betul. Kalau istilahnya tuh kita bikinnya from scratch ya. Iya, Jadi betul. benar-benar dari nyiapin nih berapa banyak ininya, terus tepungnya dan segala macam bahan-bahan yang lain itu kita siapkan. Kemudian setelah itu nanti kita bikin sampai jadi makanan. Kita juga servingnya juga ala-ala kalau di hotel ya. Iya. Jadi sudah Platingnya ditata, ada juga, platingnya iya. betul, dikasih apa namanya garnish Garnish. gitu ya. Nah, itu apa ya? Mungkin keterampilan-keterampilan yang diajarkan di prodi D3 perhotelan kayak gitu. Oke, jadi kita kan udah banyak belajar kuliner nih di kampus ya kan. Jadi kita ketika ingin mengimplementasikan ke kehidupan sehari-hari, itu kira-kira ada nggak sih dari mahasiswanya yang sudah mempunyai usaha sendiri di bidang kuliner? Iya. Ada jelas ya. Siapa aja tuh, Bu? Biasanya sih kalau untuk yang teman-teman barangkali ada yang kenal juga ya. Kalau saya sebutin namanya mungkin ada salah satunya itu apa namanya, kakak angkatannya ini nih, Elsa ya. Oke. Barangkali Elsa juga kenal ya. Itu ada Kak Niken namanya. Jadi Oh iya Kak ya, Niken Kak itu Niken ya. Yang udah lagi PKL ya? iya betul, yang lagi PKL ya. Di hotel mana ya? Premier ya, di hotel Premier. Oh iya ya, Premier. Di Tegal. Jadi apa namanya, Kak Niken ini sudah membuka usaha catering. Jadi bukan cuma snack doang, tapi dia juga buka untuk pesanan nasi kotak. Oh. Jadi bisa gitu. Atau mungkin snack-snack ringan yang kayak semacam yang kemarin sempat viral juga di Iya. nugget apa tuh yang crispy ya. Nugget crispy, iya Ya, ya, tahu. itu juga ada. Itu juga sempat buka kayak, tapi sistemnya PO ya, jadi pre-order kayak gitu. Tapi bagus sih, maksudnya kalau apa ya, kami gitu ya dari prodi menilai itu ini peluang ini tuh betul-betul teman-teman bisa gunakan gitu. Apalagi kalau teman-teman menjadi mahasiswa jurusan di perhotelan gitu, karena sudah dibekali ilmunya. Iya, Nah, betul. jadi ketika mau buka usaha sendiri tuh udah enak gitu, karena udah punya keterampilan, tinggal nanti teman-teman bisa menekuni aja. Iya. Kayak gitu. Oke. Kemudian selain peluang usaha atau keterampilan memasak, di perhotelan itu diajarin apa aja sih, Bu? Banyak ya. Apa aja Kalau tuh? Elsa pasti udah ini ya. Jadi kalau di perhotelan sendiri itu diajarkannya selain tadi ya yang sudah saya sampaikan, itu ada food product, kemudian ada pastry and bakery. Kita juga belajar kompetensi lain. Jadi kayak housekeeping. Housekeeping itu biasanya yang bagian bersih-bersih gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada front office. Nah, ini front office berkaitan erat dengan resepsionis. Jadi kayak apa namanya, bagian kantor depan gitu ya. Kemudian yang satu lagi itu adalah food and beverage service. Jadi kalau di gampangannya nih, kalau gambaran teman-teman yang belum tahu istilah-istilah itu, food and beverage service nih biasanya berkaitan dengan waiter atau waitress yang ada di restoran. Jadi itu bisa tuh diajarin nanti kompetensinya di perhotelan. Oke, jadi katanya tadi kan ada front office nih, Bu. Nah, kalau front office itu kan biasanya kayak di perbankan itu Iya, kan, iya. sama di apa itu namanya, kantor-kantor gitu. Itu apakah relate dengan yang diajarkan di perhotelan? Pasti itu relate juga. Jadi jangan bayangin kalau teman-teman kuliah di jurusan perhotelan itu nanti pasti harus kerjanya tuh di hotel. Gitu ya. Nggak mesti ya. Jadi justru kebanyakan teman-teman yang sudah lulus di jurusan perhotelan itu bisa kerja di kantor-kantor yang mungkin membutuhkan resepsionis. Contohnya misalkan di kantor pemerintahan, itu pasti dimanapun kan pasti ada yang butuh resepsionis ya. Jadi bagian kantor depan itu akan diajarkan administrasinya kayak gitu. Terus mungkin rumah sakit, atau mungkin kalau misalkan mau di KAI,
Kereta Api Indonesia. Oh, Itu berarti juga bisa ya Bu ya di KAI? betul, banyak apa ya, peluangnya gitu ya. Jadi luas. Oke. Karena memang tidak tidak melulu harus di hotel gitu. FO tuh nggak, atau front office tuh nggak mesti ada di hotel gitu. Bisa jadi di tempat lain kayak gitu. Berarti memang cangkupannya tuh luas sekali ya Bu ya? Betul. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi apa sih pesan atau saran nih untuk teman-teman yang ada di rumah yang masih bingung nih, pengen kemana ya, mau lanjut di mana gitu, tapi saya tuh pengen punya bakat memasak gitu. Oke. Nah, ini kalau teman-teman jangan bingung ya kalau misalkan mau mengembangkan gitu dan basicnya mungkin teman-teman udah suka atau udah hobi memasak, itu bisa dikembangkan lagi atau bisa ditambahkan ya ilmunya itu dengan masuk ke prodi D3 Perhotelan. Karena memang tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di prodi D3 Perhotelan itu kita akan diajarkan tadi keterampilan-keterampilan dalam memasak. Jadi bayangannya tuh gini yang gampang. Kalau pengen jadi chef gitu ya, mungkin kalau kita bisa nyebut salah satu chef di Indonesia yang cukup terkenal yang kemarin-kemarin ikut ajang ini ya, ajang masak-masak jadi juri gitu ya, ada MasterChef. MasterChef gitu ya, ada chef Juna gitu ya, atau mungkin chef-chef yang lain, Renata ya, chef Renata gitu. Itu bayangannya tuh seperti itu. Jadi sekolahnya tuh kuliahnya tuh bukan melulu tentang dunia perhotelan secara sempit, tapi luas. Jadi kalau teman-teman nanti pengen mengembangkan bakat memasaknya, keterampilannya atau tekniknya, itu juga bisa masuk ke jurusan D3 Perhotelan ya. Tentunya kalau di sekitar sini yang paling jelas ya adanya di Poltek Harbor gitu ya. Jadi jelas banget nih udah apa namanya, mungkin di sekitar sini belum ada gitu ya. Jadi yang cukup dekat dari rumah teman-teman mungkin yang bisa dijangkau juga, kemudian biayanya juga terjangkau gitu ya, dan yang jelas dekat dari rumah sih. Dan Kota Tegal ini salah satu kota yang udah cukup maju ya, jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman itu punya usaha sendiri sambil kuliah. Itu paling penting tuh, jadi bisa menunjang juga nanti karirnya ke depan. Kalau udah mulai merintis bisnis nih kan, dari kecil-kecil ya, usaha kecil-kecil kayak tadi Kaniken yang sudah saya sebutkan, siapa tahu nanti lulus sambil kerja juga, sambil punya usaha. Itu Keren banget dong. Jadi kalau misalnya kita mau lulus nih, kira-kira itu nggak sih kayak dibimbing nggak sih kalau misal mau kerja gitu, kalau bingung gitu? Nah itu salah satu keunggulannya ya. Jadi FYI, for your information, teman-teman nggak usah bingung gitu kalau misalkan ternyata nanti bahkan sebelum lulus ya. Jadi kadang kami akan ditawari dari hotel-hotel mungkin atau dari restoran-restoran, itu biasanya akan menawarkan pekerjaan untuk teman-teman yang masih mahasiswa atau yang sudah lulus pun juga masih tetap diinformasikan. Karena memang pasca COVID-19 itu usaha industri perhotelan itu sudah mulai naik lagi ya. Jadi kebutuhan untuk tenaga kerjanya juga cukup banyak. Nah ini biasanya kalau pihak hotel karena bukan agak sulit ya, lebih kepada mencari yang cepat gitu loh. Nah yang cepat ini yang sudah ready, sudah ready bekerja, itu biasanya dari teman-teman jurusan perhotelan. Jadi ngambilnya dari entah itu mahasiswa atau alumninya. Makanya tadi kalau Elsa tanya diarahin nggak sih, jelas pasti kami arahkan dan bahkan kami kasih rekomendasi. Nah enaknya tuh kalau di perhotelan itu sendiri, kalau sudah pernah PKL atau sudah pernah istilahnya tuh magang gitu ya, di sebuah hotel atau di sebuah restoran, itu pasti akan diprioritaskan. Apalagi kalau nanti mahasiswa tersebut kinerjanya itu bagus, itu pasti akan langsung diprioritaskan untuk diterima bekerja secara langsung. Berarti otomatis dipanggil ya? Betul, enak banget kan, nggak perlu nunggu interview nih, nunggu apa, nggak usah. Tinggal berarti nggak usah bingung-bingung gitu ya Bu ya? Betul sekali. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa kita bicarakan untuk podcast kali ini. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung nih, pengen lanjut kemana sih, dan mungkin bingung ya, aduh setelah ini aku pengen kerja kemana, atau masih bingung tentang masa depan gitu ya, mungkin bisa join ke perhotelan.
Oke, saya Elsa Thalia Salsabila, pamit undur diri. Jangan lupa untuk pantengin terus podcast Harbercast di channel Politeknik Harman Bersama. See you guys! Harvard Case, expectations of many people.